Le Persib Bandung est un club très populaire en Asie, avec un 100 clubs depuis son départ de Boavista l'été dernier. Eh bien, il est en discussion avancée pour rejoindre le leader du championnat indonésien, le Persib Bandung. Sacrée trajectoire pour l'international français, passé par Monaco, le PSG, Fulham et donc Boavista. Halo sahabat bola, selamat datang dalam liputan khusus kami. Sepak bola tidak pernah sekadar tentang permainan 90 menit di atas lapangan hijau. Di Bandung, sepak bola adalah denyut nadi, sebuah identitas yang mengalir dalam darah para pendukung setianya. Persib Bandung, klub yang kini tengah berdiri gagah di puncak klasemen Liga Indonesia, kembali menjadi pusat perbincangan, tidak hanya di kancah domestik, tetapi juga menarik perhatian publik sepak bola internasional. Kabar yang berhembus kencang itu akhirnya menemukan bentuk nyatanya. Layvin Kurzawa, nama besar yang pernah menghiasi kompetisi elit Eropa bersama Paris Saint-Germain, AS Monaco hingga Fulham, kini telah menjejakkan kakinya di tanah Pasundan. Kedatangannya bukan lagi sekadar rumor yang menghiasi lini masa media sosial, melainkan sebuah realitas baru yang siap mengubah peta kekuatan sepak bola nasional musim ini. Setelah berstatus tanpa klub sejak musim panas lalu pasca meninggalkan Boavista, bek kiri berkebangsaan Prancis ini tampaknya telah memilih pelabuhan barunya. Dan pelabuhan itu adalah Bandung, kota yang menawarkan gairah sepak bola yang tak kalah panasnya dengan atmosfer stadion-stadion di Eropa. Sebelum sebuah kontrak ditandatangani dan sebelum seragam kebesaran dikenakan, ada satu tahapan krusial yang menentukan segalanya: penyatuan visi. Hal inilah yang terekam jelas dalam momen kedatangan awal Kurzawa di Bandung. Beredar luas di jejaring maya, sebuah momen yang memperlihatkan Kurzawa tengah duduk satu meja dengan pelatih kepala Persib, Bojan Hodak. Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Kurzawa didampingi oleh agennya, terlibat dalam perbincangan yang tampak santai, namun syarat akan substansi. Bojan Hodak, sang juru taktik yang dikenal tegas namun kebapakan, tampaknya mengambil peran langsung untuk menyambut calon anak asuhnya tersebut. Ini bukan sekadar pertemuan formalitas. Di balik meja makan tersebut, diyakini terdapat diskusi mendalam mengenai proyeksi taktik, skema permainan, hingga ekspektasi tinggi yang akan disematkan di pundak sang pemain bintang. Bojan Hodak tidak hanya memperkenalkan Persib sebagai sebuah tim, tetapi juga menjelaskan lingkungan, ritme kompetisi, dan bagaimana Kurzawa diharapkan mampu menjadi kepingan puzzle penyempurna dalam strategi Maung Bandung untuk mempertahankan dominasi di puncak klasemen. Pertemuan ini menjadi pintu gerbang adaptasi, di mana kepercayaan mulai dibangun antara pelatih dan pemain. Adaptasi seorang pemain asing tidak hanya terjadi di lapangan rumput, namun seringkali dimulai dari hal yang paling mendasar, makanan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk memahami suatu budaya adalah melalui kulinernya. Tampaknya filosofi ini diterapkan betul dalam menyambut Layvin Kurzawa. Dalam rangkaian kedatangannya, terdapat momen menarik di mana rombongan Kurzawa dan Bojan Hodak mengunjungi salah satu rumah makan Padang terkemuka di Bandung. Bojan Hodak, yang memang dikenal sudah sangat akrab dengan cita rasa lokal, terlihat menikmati hidangan nasi Padang dengan lahap. Meskipun dalam video yang beredar sosok Kurzawa tidak selalu tersorot kamera secara eksplisit, mungkin demi menjaga privasi sebelum peluncuran resmi, namun atmosfer melokal sangat terasa kental. Kurzawa dan agennya diajak untuk menyelami kekayaan rasa Indonesia. Dari aroma rempah rendang yang kuat, gurihnya kuah gulai, hingga pedasnya sambal yang menggigit. Bagi seorang pemain yang terbiasa dengan diet Eropa yang ketat, keberanian untuk mencicipi dan menikmati kuliner lokal yang kaya bumbu adalah sinyal positif. Ini menunjukkan keterbukaan hati dan keinginan kuat untuk berbaur, bukan hanya sebagai pemain bayaran, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Indonesia. Sebuah diplomasi kuliner yang sederhana, namun efektif untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan emosional. Antusiasme bobotoh kini mengerucut pada satu pertanyaan besar. Kapan sang bintang akan diperkenalkan secara resmi kepada publik? Berdasarkan informasi yang dihimpun, manajemen Persib tampaknya telah menyiapkan panggung yang megah.
Rumor kuat menyebutkan bahwa seremoni perkenalan Layvin Kurzawa kemungkinan besar akan dilaksanakan bertepatan dengan laga pembuka putaran kedua BRI Liga 1 musim 2025-2026. Momen tersebut jatuh pada hari Minggu, 25 Januari 2026 saat Persib menyamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Ibaratkan skenarionya, puluhan ribu bobotoh memadati stadion, nyanyian dukungan menggema, dan di tengah gemuruh tersebut, Kurzawa melangkah keluar menyapa publik untuk pertama kalinya. Video promosi dan isyarat di media sosial klub pun seolah mengarah pada titik waktu tersebut. Namun sebelum semua itu terwujud, Kurzawa harus melewati prosedur standar yang tak bisa ditawar, yakni tes medis. Tim dokter Persib akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik, kesiapan otot, hingga riwayat cedera sang pemain. Data medis ini akan menjadi landasan terakhir bagi Bojan Hodak dan manajemen untuk memberikan lampu hijau final. Jika semua berjalan lancar, maka tanda tangan kontrak hanyalah tinggal menunggu waktu. Kedatangan pemain sekelas Kurzawa tentu memancing reaksi dari berbagai pihak, termasuk para legenda klub. Atep, mantan kapten Persib yang identik dengan nomor punggung 7, memberikan pandangan teknisnya. Menurut Atep, karakter permainan Kurzawa sangat selaras dengan filosofi sepak bola yang diusung Bojan Hodak. Sebagai seorang bek sayap modern, Kurzawa memiliki atribut yang lengkap, agresif dalam membantu serangan, aktif melakukan transisi naik turun, serta memiliki kualitas umpan yang mumpuni. Pengalaman panjangnya bertarung di level tertinggi Eropa, menghadapi winger-winger kelas dunia di Liga Champions, diyakini Atep akan membawa dimensi baru bagi sisi kiri pertahanan Persib. Kehadirannya bukan hanya soal teknis, namun juga soal mentalitas juara yang bisa ditularkan kepada rekan-rekan setimnya. Konfirmasi kedatangan ini juga diperkuat oleh pernyataan salah satu tokoh sentral Persib, Umuh Muhtar. Pria yang akrab disapa Wak Haji Umuh ini membenarkan bahwa pemain asing anyar tersebut memang Kurzawa dan kini prosesnya sedang berjalan. Pernyataan ini seolah menjadi stempel validasi yang menenangkan rasa penasaran para pendukung setia. Di tengah seriusnya berita transfer ini, terselip kisah-kisah ringan yang mengundang gelak tawa, membuktikan bahwa sepak bola juga tentang kegembiraan. Salah satu momen yang paling menyita perhatian netizen adalah kehadiran sosok pria dalam rombongan agen Kurzawa. Pria tersebut memiliki postur tubuh gempal, wajah bulat, dan kepala plontos yang sangat mirip dengan pelatih Bojan Hodak. Kemiripan ini sempat membuat banyak bobotoh salah fokus dan berseloroh bahwa Bojan memiliki kembaran atau sedang melakukan cloning. Tak hanya Kurzawa yang sedang beradaptasi, para pemain asing lainnya di Persib juga menunjukkan upaya mereka untuk menyatu dengan budaya lokal. Sebuah video jenata memperlihatkan William Barros dan Julio Cesar sedang berada di sebuah minimarket. Dengan rasa ingin tahu yang polos, mereka menunjuk jajanan gorengan bala-bala atau bakwan di etalase makanan. Momen lucu terjadi ketika bala-bala tersebut dideskripsikan kepada mereka sebagai pizza Sunda atau pancake sayur agar lebih mudah dipahami. Interaksi-interaksi manusiawi seperti inilah, jajan di minimarket, mencoba gorengan, dan bercanda soal makanan yang membuat para pemain asing ini terasa begitu dekat dan membumi. Mereka tidak menempatkan diri sebagai bintang yang eksklusif, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang menikmati keseharian di Bandung. Sebuah diplomasi kuliner yang sederhana, namun efektif untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan emosional. Kisah Layvin Kurzawa di Persib Bandung baru saja mulai. Dari pertemuan santai di restoran hingga diskusi serius di ruang taktik, dari aroma nasi padang hingga sorak-sorai stadion yang menanti. Semua elemen ini merajut sebuah narasi besar tentang bagaimana sepak bola menyatukan perbedaan. Jika proses transfer ini tuntas tanpa hambatan, Persib tidak hanya mendapatkan seorang bek kiri kualitas dunia. Lebih dari itu, Maung Bandung mendapatkan figur yang siap melebur, belajar, dan berjuang bersama kultur sepak bola Indonesia. Kita semua menantikan hari di mana Kurzawa berlari menyisir sisi lapangan GBLA, membuktikan bahwa kelasnya memang permanen, dan hatinya kini telah terpaut pada warna biru. Demikian laporan mendalam kami. Terus pantau perkembangan terbaru hanya di channel informasi terpercaya Anda.